143,5 FM Dover Radio, one of the best of radio. Halo semuanya, selamat malam. Aku Dewi. Dan aku Vina. Senang banget nih bisa nemenin kalian pada malam hari ini. Buat kalian yang sendirian, gak punya pacar, baru putus, ataupun yang lagi gak selip kolan sama HTS kalian, gak usah ngerasa kesepian karena ada kami berdua buat nemenin kalian chit-chat, membahas hal-hal menarik mulai A sampai Z. Dan buat kalian yang mau ambil cemilan, boleh banget guys ambil dulu, dan bisa banget request lagu-lagu yang kalian suka atau yang lagi pengen didengar nih ke nomor WhatsApp 088888888. Pastinya yang akan kita puter dan kita dengerin bareng-bareng. So, gimana nih teman-teman harinya? Apakah hari ini capek atau gimana nih? Yang pastinya kan hari ini banyak banget kegiatan. Betul. Ada yang kerja, ada yang kuliah juga nggak sih kak kayak kita? Hari ini kuliah full banget guys. Habis itu juga ada yang sekolah pastinya. Kalau Kak Vina gimana nih harinya nih? Sangat capek banget ya, karena kita kan satu opening nih. Kita berkegiatan bareng dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Nah, pasti kan kita kan sangat sibuk nih hari ini nih. Dan tentunya sangat capek kan, Kak? Iya bener banget, kita full hari ini guys. Teman-teman di rumah juga pastinya capek banget gak sih? Ada yang kerja, ada yang sekolah, apalagi sekarang full deh ya. Iya, gitu. bener. Nah, omong-omong bahas tentang pendidikan nih. Nah, pendidikan ini kan sangat asik nih kalau misalnya kita bahas bareng, Kak. Oh bener Ya kan? bener. Nah, menurut Kakak, pendidikan di Indonesia itu gimana nih sistemnya? Wah, ini pembahasannya sangat menarik ya teman-teman. Jadi menurut aku ya, pendidikan di Indonesia ini ada banyak plus dan minusnya. Tapi yang aku notice tuh salah satunya ya, pendidikan di Indonesia ini sangat-sangat terbuka. Apa sih artinya? Kayak pendidikan di Indonesia ini udah ngajarin murid dan mahasiswanya itu untuk mandiri dan inisiatif sendiri. Maksudnya apa Kak? Jadi kita dikasih nih materi basicnya ya, ntar kita explore sendiri gitu. Apalagi sekarang udah ada kurikulum merdeka nggak sih Kak? Ya? Benar banget. Ya, tuh, bahkan yang SMA atau SMP aja udah ada project-project setiap semesternya gitu ya Kak ya? Iya gitu. Jadi itu nilai plus menurut aku sih, karena dengan begitu para muridnya juga bisa menilai skill dan kemampuannya. Tapi wali murid juga masih bisa untuk ngawasin lewat gurunya gitu Kak. Jadi menurut aku udah kompleks banget. Gimana nih kalau menurut Kak Vina tentang kurikulum merdeka dan sistem pendidikan yang udah terbuka ini? Nah, dari pemaparan Kak Dewi kan ini kan tentang hal positifnya nih. Nah, menurut saya sendiri, saya sebagai yang introvert nih, nah saya itu kurang bisa kalau misalnya sebagai mata mahasiswa nih atau siswa nih yang introvert, saya tuh kurang bisa dalam misalnya kalau P5 ini kan banyak kelompok nih, terus kita kan melakukan kayak project-project yang tentunya perlu sumber dari hal lain nih. Nah, kebanyakan dari siswa sekarang itu masih banyak yang tidak aktif nih Kak dalam menjelajahi materi. Betul. Nah, itu tuh kan pasti kan masih membutuhkan bimbingan dari guru nih untuk dijelaskan. Dan tentunya kita nggak bisa kalau misalnya kita itu belajar sendiri, karena kita ada beberapa juga yang tidak mandiri dalam mempelajari hal itu. Oh gitu ya Kak ya. Jadi buat kurikulum merdeka ini masih dibutuhin banget ya peran seorang guru dan orang tua untuk membimbing anaknya gitu. Benar. Ya mungkin untuk di SMA cocok lah ya kita dilepas gitu ya. Iya. Untuk SMP mungkin masih perlu peran guru karena itu adalah transformasi dari masa SD ke SMP ke remaja awal gitu. Iya, Mungkin ya, benar. Kak, ya. Iya, benar. Kalau menurut Kak Vina sendiri nih, apa nilai plus di pendidikan Indonesia? Nah, kalau menurut aku sendiri, nilai plus di pendidikan Indonesia itu contohnya kita tuh nggak cuma belajar satu bahasa guys, kita juga belajar kayak seperti bahasa Indonesia, terus kita juga belajar bahasa daerah, terus kita juga belajar bahasa Jepang dan bahasa Arab dan bahasa lain-lainnya deh. Itu kan seru banget kan? Iya bener banget, aku waktu SMA itu ambil peminatan bahasa Jepang padahal aku anak IPA guys. Wah, Gitu. keren Kalau banget. Kak Vina sendiri gimana nih? Kalau aku tuh anak IPS guys, dan aku itu mengambil peminatan bahasa Inggris.
Nah itu kan keren banget ya. Dan Iya. rata-rata karena aku dari Jawa asli ya guys ya, di sekolah aku itu ada pembelajaran salah satu mata pelajaran bahasa Jawa. Nah itu nggak cuma bahasa Jawa basic Betul. aja, tapi dari bahasa krama sampai bahasa Oh, Ngumpul, dan juga iya. kita bahas tentang kayak sajak-sajak di Jawa gitu nggak sih? Iya. Kita juga kan mempelajari kayak aksaranya kan kak. Iya, ada Nah itu kan seru aksara banget Jawa. tuh kan. Iya benar. Jadi kita nggak melulu belajar bahasa Indonesia. Jadi Iya. kita juga mendalami budaya-budaya di daerah kita masing-masing Benar. gitu. Dan menurut ada lagi nih kak yang menurut aku nih best of the best dari pendidikan di Indonesia ini. Wow, apa tuh kak? Jadi kan kita semua berhak buat mendapatkan pendidikan yang layak, Iya, bener. bener. Termasuk teman-teman yang berkebutuhan khusus juga banyak di Indonesia nih, kita udah tahu kan banyak banget SLB yang gampang banget buat diakses untuk semua orang. Iya. Iya nggak sih, Kak? Bener banget. Gitu. Jadi itu adalah yang menurut aku sangat-sangat aku respect sama sama kependidikan di Indonesia gitu Iya. kan kita tadi udah bahas-bahas nih plus-plusnya apa aja yang bikin kita respect sama pendidikan di Indonesia itu apa aja. Sekarang kita bahas nih kekurangannya apa. Menurut Kak Vina gimana nih? Kalau menurut saya sendiri ya, tentang aksesnya pendidikan itu yang nggak merata nih. Nah, masih ada banyak daerah terpencil yang nggak terakses pendidikan, guys. Oh, iya bener banget guys. Jadi kita kan emang di Pulau Jawa ya, di Kota Malang ya teman-teman. Sarana dan prasarana pendidikannya udah sangat modern gitu. Tapi teman-teman kita yang di daerah terpencil ataupun pulau lain yang sulit mengakses pendidikan tuh buat pergi ke sekolah aja tuh jarang banget bisa gitu. Dan untuk tenaga pengajarnya juga sangat limit banget teman-teman. Nah itu yang mungkin bisa jadi bahan evaluasi buat pemerintah Indonesia untuk lebih memeratakan sarana dan prasarana pendidikan Indonesia dan untuk tenaga pendidikannya juga. Mungkin itu dulu ya kak ya yang bisa kita bahas hari ini. Iya. Ya. Itu aja dulu ya, guys ya. Karena besok harus ada kegiatan lagi, kalian dan aku juga Kak Vina, mungkin kita tutup aja pembahasan kita hari ini. Senang banget bisa nemenin kalian malam-malam dan kita seru banget nih ngobrolnya. Untuk penutupan kami akan muter ini lagu yang udah banyak di request dari kalian. Ini nih kayaknya yang lagi pada nggak mau nih kak yang request gitu. Generasi Gen Z ya. Iya, Galau sini mulu. pada gamon ya. Oke, langsung kita puter aja 1 bulan by Benadia.